Kembali di Muslim Update bersama saya Jimmy Darusman, pemirsa. Segmen ini segmen yang kita tunggu-tunggu karena rangkaian informasi akan dilengkapi dengan tausiah seorang ustaz. Sudah bergabung secara daring ada Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Jimmy. Alhamdulillah sehat kalau gitu. Baik Ustaz, langsung kita mulai informasi pertama di segmen hari ini. Ada seorang wanita pemirsa yang terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah ponsel di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Diduga faktor ekonomi lah yang membuat IRT tersebut nekat mencuri. Berpura-pura membeli pakaian, wanita ini menunggu kesempatan untuk mengambil ponsel seorang bocah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan helm untuk menutupi identitasnya. Saat anak pemilik toko lengah dan menyimpan ponsel miliknya di atas meja kasir, pelaku dengan cepat mengambil dan menyimpannya dalam saku. Setelah itu, pelaku bergegas meninggalkan toko. Korban langsung melaporkan kasusnya ke polisi. Setelah wanita 3 anak itu diamankan petugas, polisi melakukan mediasi dengan korban untuk menempuh jalur damai. Alasannya mencuri HP ini untuk kebutuhan anaknya memang atau bagaimana? Iya, informasinya begitu. Setelah kami dalami, kami lakukan pemeriksaan bahwa modusnya itu untuk mencuri HP untuk kebutuhan keluarganya. Meski mendapatkan restoratif justice atau pengadilan restoratif dengan tidak menahan pelaku, mencuri dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kini wanita 35 tahun itu dikenakan wajib lapor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lihat lagi berikut ini, petugas menangkap seorang IRT, ibu rumah tangga yang masuk dalam jaringan sindikat peredaran narkoba. Dari rumahnya, polisi mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,8 kilogram. Herlina tak lagi bisa mengelak saat petugas Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggeledah isi rumahnya. Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu kedapatan menyimpan 1,8 kg sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Kepada petugas, tersangka mengaku baru pertama kali melakoni pekerjaan sebagai pengedar sabu, sedangkan barang haram tersebut merupakan milik saudaranya yang tinggal di Pulau Jawa. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita 33 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kasus seperti pencurian hingga menjual barang terlarang sebenarnya sudah kerap kali dilakukan oleh orang tua ya, seorang ibu dengan alasan ekonomi. Semoga dengan adanya kasus ini bisa jadi pengingat bahwa menyambung hidup tidak dengan menghalalkan segala cara. Menafkahi anak memang merupakan kewajiban orang tua, tapi dengan melakukan tidak terpuji seperti tadi, kita coba tanya Ustaz, apakah tindakan tersebut, tindakan seorang ibu masuk dalam kategori orang tua yang durhaka nih Ustaz? Ya, kalau kita lihat ya beberapa informasi yang kita dapat, seorang ibu yang kemudian berjuang ya, jadi untuk permasalahan ekonomi dan lain-lain gitu ya, yang akhirnya melakukan dengan cara-cara yang tidak baik ya, yang tidak halal. Nah ini yang jadi kita prihatin sebetulnya ya. Jadi intinya sebetulnya kan seorang wanita itu tidak dibebankan untuk mencari nafkah ya. Nah karenanya memang ketika seorang suami atau ayahnya yang kemudian tidak amanah bisa membuat hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi juga ini bukan sebuah alasan ya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Padahal kalau kita lihat seorang ibu itu kan madrasatul ula ya, jadi seorang ibu itu sekolah yang awal bagi anak-anaknya. Jadi dia ibu itu harus memberikan contoh yang baik, keteladanan gitu ya. Yang kemudian kalau kita lihat permasalahan durhaka, tentu ketika seorang ibu ini melakukan hal-hal yang terhadap anaknya yang kemudian tidak semestinya, seperti misalnya bersikap kasar terhadap anaknya, pilih kasih misalnya membandingkan yang satu dengan yang lainnya ya, melebih-lebihkan misalnya, atau kemudian tidak memberikan pendidikan yang layak dan lain-lainnya, itu hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya.
Baik, Ustaz, ini mungkin lepas dari kasus kriminal atau pencurian tadi ya. Kita tahu bahwa kedudukan seorang ibu ini lebih tinggi kedudukannya daripada ayah dalam rumah tangga. Nah, boleh disebut dan mungkin dijelaskan mengenai dalil dan keutamaan kedudukan seorang ibu, Ustaz. Ya, bahkan ibu itu sangat menentukan dalam sebuah generasi ya. Seorang penyair pujangga ya yang bernama Hafiz Ibrahim mengungkapkan bahwa ala madrasatil ula iza adalu taha adata sya'ban tayyib wal arab. Jadi artinya ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya, dan jika engkau persiapkan mereka itu dengan baik ya, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik gitu ya. Jadi artinya generasi ke depan itu bergantung kepada seorang ibu sebetulnya. Ya, jadi intinya kalau kita ingin mempersiapkan generasi yang terbaik di depan, kita harus mempersiapkan itu dari mulai ibu-ibu mereka gitu. Kalau ibunya akhlaknya baik, ya, terdidik dengan baik, adabnya baik, kan seorang ibu itu yang penting adabnya, yang kemudian menuntun anak-anaknya itu berakhlak yang baik. Jika seandainya setiap ibu itu diberikan pemahaman seperti itu, insya Allah anak-anaknya adalah anak-anak yang baik, ya itu akan melahirkan generasi yang terbaik. Ya, coba saya lihat Mas Jimmy begitu hebatnya begini, pasti yang ditanya siapa ibunya begitu ya. Jadi artinya persiapan generasi ke depan itu bergantung sekali pada seorang ibu. Masya Allah. Ya, begitu mulianya begitu Ustaz ya. Baik.